batin, jiwa, serahkan pada Tuhan Yesus. Segala masalahmu, segala apa yang kau rasakan hari ini, serahkan pada Tuhan Yesus. Namun kalau saudara pada pagi hari ini dalam keadaan baik, sukacita, Tuhan Yesus sudah memberikan nafas buat hidup kita. Mari saudara, kita saat ini bangun mesbah doa pagi kita di hadapannya. Dan kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus sudah selamatkan hidup kita, dan Tuhan Yesus juga telah memberikan kekuatan buat kita pada hari ini. Mari saudara, kita akan mulai mesbah doa pagi ini. Biar kita menghadap Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu. Pagi hari ini kami persembahkan seluruh hidup kami, hati, pikiran, jiwa, tubuh kami hanya untuk memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus hari ini bekerja, memberikan kami kekuatan, memberikan kami Tuhan Yesus kemenangan, supaya kami hanya hidup kami waktu yang berharga ini, kami yang terutama adalah mengutamakan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, kekuatan dan Tuhan anugerah yang baru pada hari ini, khususnya menjalani hari hidup kami yang hari ini kami jalani. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Dan hari ini kami mau berdoa, ya Tuhan Yesus berkati urapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan iblis kuasa kegelapan mengganggu kami. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari saudara, kita nyanyikan pujian yang terutama dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus, mengagungkan namanya, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kekuatan, keselamatan buat kita. Mari saudara, kita dengan segenap hati katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Mu, muliakan namanya. Sekali lagi katakan dari awal dengan segenap hati. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama Yesus. Inilah Tuhan doa pujian kami. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Mu Yesus, memuliakan namanya. Katakan haleluya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau mengasihi-Mu Tuhan Yesus, mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Kau yang terutama dalam hidup ini, kami hanya meninggikan nama-Mu Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sama-sama kita katakan haleluya, haleluya. Terus katakan haleluya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Mari katakan lebih sungguh-sungguh dan lebih dalam lagi. Haleluya, amin Tuhan Yesus. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, amin Bapa. Haleluya, saya mau mengasihi-Mu, dia mau cinta Yesus, mencintai pribadi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus.
cinta Yesus. Haleluya Bapa, ku mau lebih mengasihimu dari apapun dalam dunia ini. Kau yang terutama di hidup kami, Kau yang terutama dalam hidup kami. Kau telah selamatkan hidup kami dari dosa dan kelemahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang lebih besar, yang terutama dalam hidup ini. Engkau berharga di mata kami Bapa. Pribadimu Yesus, ku mau lebih mengasihi pribadimu dari apapun juga. Oh Yesus, terima kasih buat kebaikanmu. Kau berharga di mata kami. Haleluya Yesus, Engkau berharga di mata kami Tuhan Yesus. Kau selamatkan hidup kami, dan Kau telah menolong kami dari banyak kelemahan, kesusahan Tuhan Yesus, dari banyak Tuhan ketidakmampuan, dan keterbatasan kami sebagai manusia. Engkau berharga di mata kami, terlebih Engkau selamatkan hidup kami. Kami boleh ada hari ini pun karena anugerah-Mu. Kami membalas kasih-Mu dengan kami Bapa, memuji membesarkan nama-Mu, dan juga ingin terlebih Tuhan menjadi berkat, menjadi terang dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyanyikan Kau berharga dan mulia di mata kami. Engkau termulia Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin Tuhan. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari mas perak, lebih dari mas perak dan permata, bahkan lebih dari apapun, dan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia, Kau berharga dan mulia Tuhan Yesus. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari mas perak dan permata, bahkan lebih dari apapun, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Amin Tuhan Yesus. Oh Yesus, Kau termulia. Kini kami persembahkan hidup kami yang terbaik. Kini persembahkan hidupku padamu. Amin. Bagai persembahan yang hidup, yang terbaik, yang manis untuk Engkau Tuhan Yesus, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Kau berharga dan mulia di mata kami Tuhan Yesus. Amin. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari mas perak, lebih dari mas perak dan permata yang kami punya, yang kami miliki, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, oh Yesus, Kau termulia. Kini ku persembahkan hidup kami. Kini ku persembahkan hidupku padamu. Amin. Bagai persembahan yang hidup, seluruh hidup kami mau pakai jadi alat-Mu, kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Kini ku persembahkan hidupku yang terbaik padamu. Kini ku persembahkan hidupku padamu, segala hidup kami bagai persembahan yang hidup, jadi berkat, jadi terang bagi seluruh dunia ini. Kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidup
berkat jadi terang dalam hidup ini. Lagi kami masih hidup, tapi masih Tuhan Yesus masih beri kesempatan buat kami hidup dalam dunia ini. Jadi berkat jadi terang di dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau selamatkan hidup kami, dan kami mau dengarkan firman-Mu. Sehingga firman-Mu Tuhan Yesus mengisi hidup kami. Haleluya. Amin. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat hari yang baru, hari yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami boleh mengawali hari ini bersama dengan Engkau ya Tuhan, sehingga hati dan jiwa kami terus dikuatkan, iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan semakin kami mengenal akan Engkau ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom saudara. Selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan dengarkan saudara mengenai satu tema, yaitu nama Yesus, nama di atas segala nama. Ya, saudara, yang kita akan baca di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 ya. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 kita akan baca bersama-sama. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, saudara, inilah kesaksian Petrus. Saudara, tatkala saudara Petrus dan Yohanes ditangkap oleh para imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki yang saudara menentang mereka, yang iri hati kepada mereka oleh karena banyak orang Israel percaya kepada nama Yesus, dan oleh pemberitaan Injil, kabar baik tentang Yesus yang sudah mati dan bangkit itu, saudara, ya, para rasul mereka boleh memenangkan banyak jiwa ya bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga saudara mereka terancam, yaitu para imam, kepala pengawal bait Allah, orang-orang Saduki, ya, mereka adalah tokoh-tokoh agama yang tidak percaya kepada Yesus, dan banyak dari pengikut mereka berbalik kepada nama Yesus, kepada Yesus dan percaya kepadanya. Ya, saudara, dan saudara Petrus berkata, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, sebab dikatakan di dalam Dia, selain di dalam Dia, di dalam Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, saudara, mengapa nama Yesus adalah nama di atas segala nama? Ya, saudara, ini tema kita, nama Yesus, nama di atas segala nama. Ya, mengapa nama Yesus adalah nama di atas segala nama? Bagi setiap orang yang percaya, ya, tentunya adalah bagi setiap orang yang percaya. Ya. Ya, mengapa nama Yesus adalah nama di atas segala nama? Yang pertama, yang inti dan yang paling utama adalah karena di dalam namanya ada keselamatan. Ya, dikatakan bahwa di dalam Dia, ya, tidak ada nama lain yang diberikan kepada seorang manusia, ya, kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia yang turun ke dalam bumi, ke dalam dunia, untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa, agar mereka mendapat pengampunan dosa dan diselamatkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Ya, dan Yesus adalah Allah yang telah bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, dan Ia kembali dalam keadaan yang semula, duduk di sebelah kanan Bapa di surga, dan Dia kelak akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput saudara dan saya yang percaya kepadanya
yang hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, ya. Saudara, di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, ya, melainkan beroleh kehidupan yang kekal, ya. Saudara, setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Inilah kesaksian daripada Rasul Petrus, saudara, daripada Yohanes, ya, dikatakan bahwa keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, ya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11 12 juga mengatakan, saudara, ini surat dari Rasul Yohanes, dan inilah kesaksian itu, firman Tuhan katakan, ya, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa, saudara? Yesus, ya. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus Kristus, ya. Saudara, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ya, ia tidak memiliki hidup. Yang percaya akan menerima hidup yang kekal, ya. Yang tidak percaya dikatakan ia tidak memiliki hidup yang kekal, ya, saudara, melainkan kebinasaan yang kekal, ya. Saudara, mengapa nama Yesus adalah nama di atas segala nama bagi setiap kita yang percaya? Yang kedua adalah karena di dalam namanya ada kesembuhan, ya. Kita akan membaca di sini di dalam Kisah Rasul lagi, di dalam Kisah Rasul 3 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah, ya. Saudara, Rasul Petrus bersaksi kepada orang Israel yang banyak berkumpul menyaksikan mukjizat, ya, kesembuhan dari seorang laki-laki yang mengalami sakit lumpuh sejak lahirnya. Karena mereka heran bahwa seorang yang sudah sejak lahirnya lumpuh dapat berjalan. Dan Petrus mengatakan bahwa hal itu bukan karena dirinya, ya, tetapi Petrus bersaksi bahwa karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka orang yang lumpuh tersebut dapat disembuhkan, ya. Saudara, apapun penyakit kita, ya, saudara, yang kita alami, saudara, dapat disembuhkan oleh karena iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus. Oleh bilurnya kita disembuhkan, ya. Saudara, inilah yang menjadi kesaksian, ya, dari gereja yang mula-mula, bagaimana gereja banyak memenangkan jiwa, bertumbuh dengan pesat oleh karena, saudara, kuasa nama Yesus, ya, yang sanggup untuk menyembuhkan, ya, yang sanggup untuk menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hal yang ketiga adalah karena di dalam namanya ada kuasa, ya. Sebelum Yesus naik ke surga, ia berkata kepada para murid-muridnya, dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, ya. Saudara, setan-setan pun tunduk oleh karena ada kuasa di dalam nama Yesus, ya. Saudara, kuasa itu dalam bahasa aslinya adalah, saudara, ada dua, yaitu exousia dan dunamis, ya. Kalau exousia itu berbicara tentang wewenang, ya, otoritas. Ada otoritas di dalam nama Yesus. Kita dapat menggunakan namanya
bagi setiap orang yang percaya, sehingga setan-setan pun tunduk pada kita setiap orang yang percaya, ya. Yang kedua adalah dunamis, ya, ada power saudara, ya, ada kuasa di dalam namanya, sehingga saudara setan-setan tidak dapat mengalahkan saudara setiap orang yang percaya kepada nama Yesus, ya. Saudara, inilah yang firman Tuhan dikatakan bahwa mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, ya. Saudara, tanda bagi orang yang percaya, ya, saudara, bukan hanya pendeta yang dapat mengusir setan, ya, bukan hanya saudara orang-orang tertentu yang bisa mengusir setan, tetapi bagi orang yang percaya, ya, tanda-tanda ini akan menyertai kita, ya. Saudara, dikatakan demi namaku mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru, ya. Ini berbicara bahwa bicara tentang baptisan Roh Kudus, ya, karena tanda orang yang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh, ya. Saudara, Yohanes bersaksi bahwa Yesus datang, dia akan membaptis, bukan membaptis dengan air, tetapi membaptis dengan Roh Kudus. Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka saudara dan saya, tentunya orang yang percaya itu adalah orang yang sudah bertobat, karena firman Tuhan katakan di dalam Yesus kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, ya. Bagi orang yang percaya sungguh pada Yesus, yang mengalami pertobatan, kelahiran baru, maka saudara, dia akan menerima baptisan Roh Kudus. Tentunya bagi orang yang haus dan rindu, ya, untuk mengalami baptisan daripada Roh Kudus. Para murid mengalami baptisan Roh Kudus, ya, karena Yesus katakan kamu akan menerima kuasa, power, kalau Roh Kudus turun atasmu. Itulah Roh Allah sendiri yang boleh berdiam di dalam hati setiap orang percaya, sehingga saudara, walaupun Yesus sudah naik ke surga, namun saudara, Roh Allah memenuhi para muridnya, sehingga mereka dapat melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa engkau dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar lagi. Oleh karena apa? Mereka diurapi, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Saudara, Roh Kudus itulah Roh Allah yang sanggup memberikan saudara dan saya kuasa untuk mengusir setan-setan, saudara, ya, mengadakan mukjizat kesembuhan, ya, saudara, seperti yang dilakukan para rasul di zaman gereja yang mula-mula. Ada kuasa di dalam gereja Tuhan. Oleh karena apa? Power, kuasa Roh Kudus. Dan mukjizat yang paling besar adalah Roh Kudus menginsafkan kita daripada segala dosa, karena kita tidak percaya kepada Yesus. Saudara, kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus, itu karena Roh Tuhan bekerja melalui kuasa firman-Nya, sehingga saudara dan saya bisa percaya kepada nama Yesus, dan saudara diselamatkan, saudara dan saya diubahkan hidup kita, dan kita memiliki kuasa di dalam namanya, oleh karena kita percaya kepada nama Yesus, nama di atas segala nama, ya. Dikatakan mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh, ya. Saudara, itulah tanda orang yang percaya. Saudara, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai penebus kita. Tuhan Yesus yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Dan saudara, tanda-tanda ini menyertai kita apabila kita percaya kepada Dia, ya. Saudara, mengapa nama Yesus dikatakan, saudara, adalah nama di atas segala nama bagi setiap orang yang percaya? Yang pertama, karena nama Yesus, di dalam namanya ada keselamatan, ya. Yang kedua, di dalam namanya, saudara, di dalam nama Yesus itu ada kesembuhan, ya. Yang ketiga, di dalam namanya ada kuasa, mukjizat. Ya, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya, ya. Saudara, yang keempat, bagian terakhir, mengapa nama Yesus adalah nama di atas segala nama bagi setiap orang percaya?
karena nama Yesus, saudara, adalah nama di atas segala nama. Dia adalah Allah yang layak untuk dimuliakan, ya, ditinggikan, diagungkan, ya. Saudara, nama itu layak ditinggikan dan diagungkan, ya. Saudara, kita akan membaca yang terakhir, ya, di dalam Wahyu pasal yang ke-7, ya, saudara. Wahyu yang ke-7, ya, ayat yang ke-9 kita baca. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba, itulah Yesus, ya. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya, ya. Saudara, keselamatan bagi Allah dan bagi Anak Domba, ya. Dia yang layak dimuliakan, dia yang layak ditinggikan, ya. Saudara dan saya, mengapa Yesus adalah nama di atas segala nama? Dia layak dimuliakan, ya. Saudara, karena dia yang telah menebus saudara dan saya, telah menyelamatkan kita, ya. Anak domba itu gambaran daripada perjanjian lama, di mana korban penebus dosa, di mana setiap orang Israel yang berbuat dosa mengadakan, saudara, korban penebusan dosa. Itu adalah gambaran daripada pengorbanan Yesus agar saudara dan saya diselamatkan, ya. Kita akan nyanyikan pujian, saudara. Hosana bagi Yesus Sang Raja, bagi Yesus yang mulia. Hosana, Hosana bagi Yesus Sang Raja, bagi Yesus Sang Raja, bagi Yesus yang mulia, bagi Yesus yang mulia. Kau yang memerintah sebagai Raja dalam kerajaan surga, dalam kerajaan surga. Semua bangsa, suku, kaum, bahasa, sujud menyembahmu Tuhan. Kembali kau yang memerintah, kau yang memerintah sebagai Raja dalam kerajaan surga, dalam kerajaan surga. Semua malaikat sujud menyembah, semua malaikat sujud menyembah di hadapanmu Yesus Tuhan. Hosana, Hosana bagi Yesus Sang Raja, bagi Yesus yang mulia. Hosana, Sang
sekarang, dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dia yang layak kita muliakan. Itulah nama Yesus, nama di atas segala nama, sebab Dia yang telah menebus segala dosamu dan menyelamatkan kita dari lubang kubur. Saudara dan saya memiliki pengharapan di dalam Dia, karena hanya di dalam nama Yesus ada kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Hanya di dalam nama Yesus ada kuasa mukjizat yang menyertai. Hanya di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, ada keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman kami semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Semakin kami kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mengalami kuasa-Mu. Kami boleh mengalami mukjizat. Kami boleh mengalami kesembuhan ya Tuhan. Kami terus memuliakan Engkau, karena Engkau telah menebus segala dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini yang sakit Tuhan di dalam nama Yesus, percaya dengan iman bahwa engkau sudah disembuhkan. Di dalam nama Yesus terima kesembuhan. Dan saat ini kami yang mengalami masalah pergumulan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, masa depan, studi, apapun yang menjadi masalah pergumulan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, terjadi kuasa dan mukjizat-Mu Tuhan. Ada jalan keluar dan kemenangan Tuhan bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Berkati bangsa kami, dan kami berdoa setelah masa libur panjang ini Tuhan, supaya tidak terjadi kasus pelonjakan COVID-19. Dan kami berdoa terus Tuhan, bagi pandemi ini menjadi endemi ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Sehingga belas kasihan-Mu atas bangsa ini ya Tuhan, dan atas Tuhan seluruh kami anak-anak-Mu yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri mesbah doa pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, angkatlah hati menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cita kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Amin.